Salam sehat, sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa sahabat satu pena di program Ngobrol bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, para pemikir, para kreator, para seniman dengan kisah-kisah menarik dari setiap karyanya, dengan kisah di balik perjalanan pemikirannya di balik perjalanan karya-karyanya serta cerita-cerita menarik yang barangkali belum pernah kita ulik lebih jauh lagi. Dan pada episode kali ini hadir seorang apa kita sebut ya? Penulis iya, pemikir juga, lebih tepatnya pemikir barangkali ya. Tapi saya mau membuka dengan sebuah pantun. Borong apel di Cikini. Lihat kalender, udah bulan Juni. Ada Amel dan John di sini. Ngobrol lagi. Sama siapakah ini? Sama siapakah Abang John kita akan ngobrol? Waduh, ini baru pertama kali saya masuk pantun Amel nih. Terima kasih Amel, pantunnya bagus, sebagus baju Amel yang baru nih. Kita ngobrol kali ini dengan Budi Munawar Rahman ya. Tadi Amel sudah mengatakan dia penulis, dia pemikir. Lebih dari itu, dia adalah orang apa ya, hebat lah. Saya mengenal dia lama banget ya. Sejak tahun 83 ya. Bahkan sebelum itu sebenarnya kita satu SMA cuma nggak satu angkatan nih. Nggak nggak banyak kenangan di situ. Dia adalah orang yang saya kagumi karena ketekunannya, eh, kejeniusannya. Saya pikir Budi ini agak jenius ya. Dia menguliki Nurcholish Madjid itu dalam sekali dan tidak ada tokoh lain yang diberikan perhatian ya oleh seseorang tentang pemikirannya yang lengkap ya. Jadi kita akan khusus membicarakan Budi seputar dengan kegiatan Budi mengumpulkan karya lengkap Nurcholish Madjid ya. Dari pertama, nanti ada periodisasinya, biar aja Budi yang cerita ya, sampai dengan sekarang pemikirannya dan kaitannya dengan keislaman di Indonesia. Kira-kira seputar itu. Ada dua hal yang menarik dari sini adalah satu, bahwa orang pertama yang pemikirannya, karyanya dikumpulkan secara lengkap, barangkali baru Nurcholish Madjid di Indonesia. Saya nggak tahu yang lain ya. Kedua, Budi adalah salah satu orang yang melakukan hal itu ya, Budi Munawar Rahman. Saya juga, karena belum ada karya seperti ini, ya tidak ada pula orang lain yang melakukan seperti ini. Baru Budi. Mungkin saya salah ya, Bud. Apakah betul begitu, Bud? Eh, ya ada sebelumnya, bahkan yang menjadi inspirasi saya waktu bikin karya lengkap Nurcholish Madjid, yaitu buku judulnya Karya Lengkap Driarkara. Oh, oke. Driarkara itu seorang filosof Katolik yang namanya diabadikan di STF Driarkara dan Hmm. juga dia adalah pendiri Universitas Sanata Dharma. Jadi patungnya itu ada di Universitas Sanata Dharma dan STF Driarkara. Nah, tahun berapa itu sudah lama sekali, 2000-an awal, ada karya lengkap Driarkara yang muncul dan itu setebal 1.500 halaman. Hmm. Karena saya mahasiswa dan dosen di STF Driarkara, saya merasa iri gitu ya di komunitas para pemikir Katolik, terutama Yesuit ya, karena Driarkara itu Yesuit. Mereka punya karya lengkap tokoh yang sangat mereka kagumi dan menjadi visi terutama pada dua kampus tadi dan beberapa kampus lain ya yang punya Yesuit terutama. Nah, itu yang mendorong saya dalam beberapa tahun setelah karya lengkap itu terbit, setelah saya konsultasi dengan salah satu editornya namanya Romos Dipo Asudiarja. Kemudian saya berpikir, ternyata sebenarnya itu bisa dilakukan asal tekun aja. Dan mulailah saya melakukan itu, memerlukan 1 tahun full time untuk mengerjakan itu. 1 tahun ya. 1 tahun full time hanya kerja itu. Luar Nah, gitu biasa ya. kira-kira. Artinya itu Untung ada kesempatannya waktu itu, jadi saya bisa mengerjakannya.
Nanti 1 tahun itu Budi tidak mengerjakan apa-apa kecuali buku ini. Ya, kira-kira begitu. Saya sampai terdiam ini ya. Meninggalkan pekerjaan lain selama 1 tahun dan fokus ini, itu sesuatu yang luar biasa ya. Kalau secara garis besar, apa bedanya Bu, dari sisi buku, bukan pemikiran ya, teknis, Dengan buku Diryakara antara buku Diryakara dengan oh sama, dari segi esensinya adalah karya lengkap. Dari Mhm. segi esensinya ya, karya lengkap tuh berarti boleh dikatakan semua karya atau hampir semua karya yang penting dari tokoh ini itu ada di situ. Eh, jadi itu setelah terbitnya karya lengkap Driarkara ada beberapa karya lengkap lain juga yang terbit, misalnya karya lengkap Muhammad Hatta. Mhm. Nah, itu diterbitkan LP3IS. Jadi dengan satu buku karya lengkap kita bisa mengakses apa yang selama ini tersebar dalam buku-buku. Kalau di luar negeri ini sudah biasa, hal yang biasa. Pemikir besar pasti punya karya lengkap. Tapi di Indonesia pada waktu itu, terutama dalam pemikiran Islam yang saya sangat concern, itu belum ada karya lengkap. Semacam itu ya. Tapi setelah karya lengkap Cak Nur ini ada karya lengkap Gus Dur nanti. Ada beberapa karya lengkap lain yang juga terbit. Tapi Gus Dur belum ya, Bu? Kelihatannya sudah Sudah ada ada. juga. Ada. Oh, Budi nggak terlibat di situ. Enggak, itu anak NU lah. Saya kan anak para Madinah, Oh, bukan beda NU. ya? Beda. Cak Nur kan bukan NU. Dia Oh, anak oke. Sunni, Eh, tapi beragamanya itu ya NU, tapi politiknya bukan NU, politiknya Masyumi. Nah, kira-kira gitu. Jadi dia Oke. nggak ikut garis kelompok NU, dan kelompok NU selalu patron mereka ya Gus Dur ya. Teman-teman kita tuh ya patronnya Gus Dur pada waktu itu. Cak Nur tapi ya setengah NU lah. Tapi setengahnya modernis, dekat dengan Muhammadiyah, Oke. terutama dalam politik. Nanti kita bahas itu lebih dalam ininya. Cuma saya pengen tahu dulu tentang buku ini, hal-hal yang Hmm. apa ya, mungkin teknis kali ya, Bu, karena saya tertarik dengan kata lengkap ya. Definisi lengkap ini Nah, apa ya? Apakah ada seleksi? Apakah tidak ada yang tertinggal atau bagaimana ya? ya macam-macam definisinya tergantung editornya. Mm-mm. Untuk karya lengkap Cak Nur, saya mengumpulkan, sebenarnya mempersiapkan kembali, karena itu buku-buku Cak Nur itu kan buku-buku di era belum ada digital ya, belum ada PDF. Jadi era-era yang settingnya masih pakai, kalau John Amel tahu, nyetingnya itu di print terus ditempel. Kalau ada Oh, salah koreksi satu kata, satu kalimat itu ditempel lagi ya. lagi Pokoknya kompografik itu dulu itu namanya. jadul banget dan nggak Mm. kebayang kalau sekarang ini. Itu pekerjaan yang buang-buang waktu lah. Yes, Banyak sekali yes, waktu yes. terbuang itu. Iya. Nah, tapi waktu itu ada setternya ya. Jadi yang orang yang menyeting buku-buku Cak Nur di Paramadina. Saya kerja di Paramadina 12 tahun. Nah, eh, jadi dia telaten sekali bertahun-tahun menjadi penyeting ya buku-buku Cak Nur. Nah, jadi waktu dibuat karya lengkap kita nggak punya itu dokumennya, dokumen atau filenya, File digitalnya file ya. semua karya Cak Nur itu. Jadi semua diketik ulang, semua diketik ulang. Nah, atas kebaikan Denny JA sebenarnya teman kita itu pengetikan ulangnya bisa dibiayai. Nah, selanjutnya kita kita saya mengerjakan ininya lah, pengeditannya atau membuat urutannya semuanya, dan kata pengantar. Ada satu kata pengantar yang panjang sekali yang saya buat untuk menceritakan bagaimana Cak Nur berkarya. Nah, kira-kira gitu. Saya baca, Bu, kata pengantarnya. Saya berpikir itu pendek. Tadi saya baca. Ternyata Pendek. sampai selesai itu belum selesai apa? Oh,
menjelang acara ini belum selesai-selesai. Belum selesai. Jadi panjang ya, Panjang kepanjangan banget. mungkin. Tapi memang itu sengaja saya buat supaya orang yang menggunakan karya lengkap itu untuk studi, terutama untuk studi ya, itu memang bisa mengetahui bahwa dalam pemikiran Cak Nur itu ada kronologisnya dan ada tahap-tahapnya. Tahap-tahapnya yang saya lupa, kalau nggak salah ada dua tahap atau berapa ya? Ada dua tahap besar ya, yang Ya, dua tahap 1,5 besar. tahun, yang tahun 68 sampai 74 itu blank ya, masa transisi waktu belajar ya. Oh ya, Sebelum jadi masa sebelum ke sampai Amerika, ya sampai ke Amerika, sampai tahun 77 beliau berangkat ke Amerika, dan masa yang kedua pulang dari pulang dari Amerika Amerika. tahun 84 sampai meninggal, terutama di era 90-an lah utamanya. Iya, iya. Nah, saya masih soal lengkap nggak lengkap ini, Bud ya. Apakah karya yang dimaksud lengkap di buku ini dan buku-buku karya lengkap yang lain itu diambilnya dari buku lain yang ada tulisan, dalam hal ini ada lagu Cak Nur, atau juga termasuk misalnya ada artikel yang nggak sempat dibukukan, atau ada pidato lisan yang tidak ada dokumentasinya kemudian diketik atau bagaimana ya? Ya, tidak. Jadi semua karya lengkap ini adalah disusun berdasarkan buku. Jadi kalau lihat daftar isi itu sebenarnya babnya itu satu buku. Setiap bab itu satu buku begitu. Kalau yang lain itu maksudnya misalnya dari kuliah-kuliah Cak Nur yang lisan atau bahan-bahan yang lain lah ya, itu sudah saya kerjakan dalam buku yang disebut ensiklopedi. Jadi saya menulis 2 buku besar tentang Cak Nur. Selain karya lengkap yang itu tahun 2000 berapa ya? 2018 apa ya? Nanti ada edisi kedua 2020. Nah, itu tahun 2010 saya membuat ensiklopedi Nurcholish Madjid yang itu terutama berasal dari kuliah-kuliah Cak Nur di Paramadina yang ditranskrip, diedit dan dikasih judul, kemudian dibikinkan sebagai entry, kira-kira begitu. Jadi itu dua hal yang berbeda, karya lengkap dan ensiklopedi. Yang ensiklopedi itu 4 jilid 3.600 halaman, dan yang karya lengkap itu saya kira 5.000-an halaman. Luar Jadi biasa. kalau orang membaca keduanya itu sebenarnya dia akan tahu pikiran Cak Nur yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tidak tertulis itu maksudnya dia kuliahkan lisan begitu ya. Sehingga ensiklopedi itu sebenarnya sangat bahasanya lebih populer ya. Karya lengkap tuh kayak buku lah, memang buku dari buku. Kalau ensiklopedi itu kan karya Budi, begitu kan? Kalau karya lengkap ini kan nggak sepenuhnya karya aku, sebagiannya ya ada keterlibatanku sebagai editor dan juga penulis, penyunting, tapi bahan dasarnya kuliah yang ditranskrip. Tapi munculnya tidak transkripnya sepenuhnya, tapi di dalam transkrip itu diambil bagian-bagian yang fokus tematis gitu ya. Dan Cak Nur rupanya orang yang berpikirnya itu selalu bisa dipotong menjadi satu hal. Nanti dia ngomong lagi hal yang lain. Jadi kalau saya mengikuti Cak Nur, misalnya saya kan puluhan kali kalau tidak ratusan kali selama 12 tahun itu mengikuti dan menjadi sebut saja asistennya Cak Nur, selalu menjadi moderator beliau, selalu bersama beliau kalau dia di Paramadina. Nah, kalau di luar Paramadina saya tidak ikut. Nah, jadi saya bisa menebak ketika Cak Nur ngomong begini, nanti lanjutannya kira-kira apa. Itu bisa menebak ya. Saking mengenalnya pemikiran, dan ketika saya mengerjakan ensiklopedi Cak Nur itu, saya udah tahu Cak Nur itu memang berpikirnya itu seperti
apa saya sebut aja puzzle-puzzle, dan puzzle itu bisa disusun menjadi apa yang kita mau gitu ya. Puzzle-nya lebih canggih dari puzzle yang kita biasa mainkan, tapi ini puzzle yang bisa dibikin misalnya menjadi gambar kereta, nanti lain kali menjadi gambar pemandangan alam, lain kali bisa digambar misalnya gedung-gedung, macam-macam. Jadi atau kayak inilah apa namanya Lego ya. Lego kan bisa dibentuk macam-macam nah gitu. Jadi satuan-satuan Legonya itulah yang menjadi entry ensiklopedia. Sehingga saya membayangkan dengan ensiklopedia itu sebenarnya kalau orang apa bisa melihat, dia bisa menjadi mubalik seperti Cak Nur, tinggal menggunakan aja puzzle-puzzlenya itu atau Lego-Legonya itu mau disusun kayak apa. Nah, saya apa namanya sayangnya nggak pernah bercita-cita mau jadi ustadz gitu ya. Jadi saya tidak melakukan itu. Tapi itu hal yang Baru bisa. saya mau bilang, nanti Budi udah bisa dong. Bisa. Oh, aku bisa. Kalau aku punya semangat mau dan apa namanya latihan sebentar bisa itu ngisi pengajian di masjid gitu bisa. Modalnya udah ada ya. Tapi paling nggak Amel mungkin berminat secara nih, Amel. Modalnya tapi secara udah ada. paling nggak secara apa ya lebih akademik gitu ya. Itu sebenarnya Lego-Legonya Cak Nur itu bisa dipakai juga kalau saya ngajar, kalau saya ngisi webinar, macam-macam. Apalagi kalau temanya memang tentang Cak Nur, tapi sebenarnya temanya bisa tidak tentang Cak Nur, tapi tentang pemikiran yang Cak Nur juga membicarakannya. Misalnya gimana sih kalangan muslim itu harus menerima hak asasi manusia. Nah itu Lego-Legonya saya udah tahu itu. Tinggal nyusun aja sekarang aku mau bawa kemana pemikiran Cak Nur itu. Misalnya ada satu bagian ya dalam Lego itu yang bisa menstimulasi diskusi ya. Islam dan hak asasi manusia itu biasanya dibicarakan dengan kontradiksi. Islam tidak kompatibel dengan hak asasi manusia. Pemikiran yang progresif akan mencari kompatibilitasnya. Orang seperti Cak Nur berawal pemikiran tentang Islam dan hak asasi manusia mencari kompatibilitasnya itu. Oke, itu satu hal. Tapi sebenarnya Cak Nur ketika kita meneliti pemikirannya, dia lebih jauh dari itu. Yaitu dia mengatakan bahwa menjalankan syariat Islam, jadi isunya kan Islam dan hak asasi manusia atau syariah dan hak asasi manusia. Menjalankan syariah Islam itu pada tingkat minimalnya adalah hak asasi manusia. Jadi nggak kayak pelaksanaan syariat Islam di Aceh atau di tempat-tempat yang ada perdana syariah, tapi sebenarnya indikator pertama yang minimal itu hak asasi manusia. Yang lebih tinggi yang menjadi tujuan syariah atau maqasidus syariah itu adalah spiritual well-being, kesejahteraan sosial, kesejahteraan spiritual, hal-hal yang menyangkut kebahagiaan yang lebih hakiki dari kebahagiaan material, begitu. Itu hanya contoh satu bagian Contoh, dari Lego. satu bagian yang kontroversial kalau orang ngerti. Nah, Cak Nur punya yang begitu-begitu yang orang tidak mengerti, dan sebenarnya itu inspirasi yang belum digali ya. Kalau Cak Nur kan biasanya orang mengenal beliau, dia pemikir Islam modern ya. Terkenal sangat terkenal karena pemikiran sekularisasi tahun 70 atau toleransi dan pluralisme tahun 90. Nah, itu milestone-nya. Aku tulis di pengantar itu milestone-nya. Tapi yang kecil-kecil itu banyak dari Cak Nur yang masih belum banyak dikatakan oleh orang, dan orang biasanya kan nggak merasa perlu untuk mendapatkan hal yang kecil-kecil, kecuali orang itu memang sangat dipengaruhi oleh tokoh itu. Nah, saya merasa banyak hal dipengaruhi oleh Cak Nur pada hal-hal yang bukan hanya gambaran besar pembaruan pemikiran Islam Cak Nur, tapi juga hal-hal yang kecil seperti tadi itu. Hak asasi manusia adalah hal yang minimal harus dicapai oleh seorang Muslim dalam menerapkan syariah. Jadi itu isu bukannya hal gender besar ya,
Itu bukannya Hah? hal besar. Itu bukannya hal besar. Maksudnya hal besar Hmm. kalau kita lihat dari pemikirannya, tapi kalau dalam pemikiran Cak Nur itu nggak dikenal, itu hal kecil, Oh, hal-hal oke. detail ya, nggak terlalu Detail-detail dikenal dan orang pemikirannya ya. orang akan kaget kalau ada pemikiran seperti itu ya. Karena memang levelnya dalam pemikiran Islam kita di Indonesia belum sampai level itu. Levelnya baru kompatibilitas, tidak ada pertentangan antara Islam dengan hak asasi manusia. Nah, kayak begitu. Bud, kalau misalnya digabung nih, Bud, ya, buku apa ensiklopedia dan karya lengkap Nurholis Majid itu kan kira-kira 10.000 halaman ya. Kalau Berarti digabung ya 3.600 tambah 5.000. ya 3.000 tambah 6.000 ya 8.000, 9.000 lah pengantar dan Iya, lain-lain ya. 10.000 lah kita ya, bulatkan gitu kan, biar ya. Cak gampang. Nur adalah orang yang sebenarnya karyanya itu ya tidak terlalu banyak, tapi cukup banyak. 21 buku lah kira-kira. Oh, Dibandingkan dibandingkan siapa misalnya ya? Budi Eh, lah. Budi kan 40 ya, enggak. lebih banyak Budi. Iya. Eh, ya ada tokoh-tokoh yang Azumardi Azra. Ya Ah, Azumardi Azra itu gila bukunya banyak banget. Dan editornya, nah nanti bisa diwawancara itu. Editornya Idris Toha namanya. Jadi ada ah, orang yang menekuni Azumardi Azra puluhan tahun dan menghasilkan karyanya puluhan karya Azumardi dari tangannya, namanya Idris Toha. Saya pernah membuat kelas di webinar dengan Idris Toha ini tentang karya-karya Azumardi. Itu bisa nanti dimunculkan di satu pena. Dan tokoh ini kan em, ya tokoh penulis penting lah di Indonesia. menarik, menarik. Kita Azumardi catat ya, Azra. Mel. Ya, penting itu. Nah, kalau misalnya tadi sekitar 10.000 kurang ya, dibaca berapa lama itu menurut Budi? Kalau Amel membacanya kira-kira Oh, berapa lama oh itu? membaca. Hmm. Nah, saya Untuk pernah 10.000. membaca. Saya pernah membaca ulang Hmm. ensiklopedi. Hmm. Ensiklopedi ya. Jadi ensiklopedi ini kan unik ya. Dia itu sebenarnya disebut ensiklopedi itu harus pakai tanda petik. Oh, Karena kenapa tuh? biasanya yang disebut ensiklopedi kalau di dunia intelektual, dunia akademik, itu kan prosesnya itu kita bikin entry dulu. Bikin entry dan harus detail ya. Betul-betul harus bisa menggambarkan, tidak boleh ada yang ketinggalan tentang satu bidang ilmu. Misalnya ensiklopedi jurnalistik misalnya ya, pasti Hmm. ada itu ensiklopedi jurnalistik. Itu dari A sampai Z-nya itu semua hal isu jurnalisme dari dulu sampai sekarang harus ada di situ dalam bentuk ringkasnya. Ensiklopedi, apalagi ensiklopedi agama, ensiklopedi Islam, ensiklopedi Kristen, Katolik, oh itu udah puluhan jilid, biasanya berjilid-jilid. Nah, dan cara kerjanya memang harus betul-betul mantap dalam penyusunan entry. Harus ada banyak sekali pertemuan di antara para editor dan penulis untuk entry-entry ini. Dalam hal yang sederhana, tidak secanggih ensiklopedia yang diterbitkan di misalnya di Barat gitu ya. Sebenarnya Indonesia punya kemampuan membuat ensiklopedi, terutama yang terkait dengan Islam, itu penerbit Ikhtiar Baru namanya. Dulu ada Hmm. penerbit Ikhtiar Baru. Pernah dengar. Inilah penerbit yang menerbitkan ensiklopedi Indonesia yang pertama kali. Nah, saya pernah ikut dan kemudian mengerti bagaimana proses para editor di Ikhtiar Baru di membuat ensiklopedi. Nah, saya terlibat dalam ensiklopedi Islam, ensiklopedi dunia Islam, ensiklopedi Islam untuk anak, macam-macam. Nah, ensiklopedi Nurholis Majid ini nggak begitu. Makanya aku sebut ensiklopedi itu seharusnya tanda petik. Apa Karena bedanya? maksudnya gini, karya Cak Nurnya dimulai dengan mentranskrip semua kelas Cak Nur. Itu Hmm. ada lebih dari 100 kelas Cak Nur. Saya kan moderatornya Cak Nur kan kalau dalam kelas-kelas. Jadi pada waktu itu ada kebijakan dari teman-teman
asisten-asisten Cak Nur atau di Para Madinah, bahwa kita harus mempunyai rekaman. Setiap ada kelas Cak Nur ada rekaman. Sebenarnya dosen yang lain juga ada rekamannya. Dan itu juga sesuatu yang bisa dikapitalisasi. Jadi kalau mau mendengar kembali kuliah, kalau sekarang kan pakai YouTube ya. YouTube tuh luar biasa, tapi dulu masih pakai kaset. Bikin pakai video Betamax itu mahal sekali biayanya. Jadi pakai kaset. Lumayan. Jadi kaset Audionya aja jadi ya. Audionya C90, kalau masih ingat ada kaset itu C60, C90, kita pakai C90, dan biasanya 2 kaset dengan tanya jawabnya untuk sekitar 2 jam lebih ya. Itu masih ada kaset-kasetnya itu. Nah, itu yang jadi bahan untuk ensiklopedi. Saya punya asisten yang pekerjaannya hanya mentranskrip kaset itu. Jadi itu tahap pertengahan 90-an. Mentranskrip kaset itu, dan ya nanti saya membacanya baru kemudian mengguntingnya. Oh ini satu tema, sehingga kemudian ada bukan puluhan, ada 2.400 tema. Dan kemudian itulah yang dikasih judul. Jadi tugas editor itu memberikan judul gitulah. Jadilah kemudian 2.400 entry. Ya, itu bukan ensiklopedi sebenarnya. Karena ensiklopedi itu entry-nya harusnya nggak informal begitu. Entry-nya tuh mapan gitu harusnya. Mapan sebagai sebuah entry keilmuan ya. Tapi ini kalau saya sih memandangnya lebih rileks aja. Ini satu dokumentasi kelas-kelas Cak Nur dengan cara menyusunnya sebagai entry-entry selama kira-kira 10 tahun lebih pengajaran Cak Nur, kelas-kelas Cak Nur. Nah, tadi pertanyaan tentang kaset, sayangnya kasetnya itu hilang. Nggak tahu kemana itu setelah ditranskrip, saya sendiri juga nggak menyimpan kaset ya. Jadi sekarang saya sedih gitu ya, karena pertama tidak dilakukan video untuk Cak Nur, belum ada YouTube kan waktu itu. Kedua, kaset-kasetnya setelah ditranskrip tidak terpikir harus disimpan. Jadi ini kesalahan besar. Salah nasional itu. Ya, itu kesalahan besar yang saya sesali seumur hidup itu. Jadi saya nggak punya lagi kaset-kaset itu. Sehingga dari segi dokumentasi, terutama rekaman, audio maupun video, Cak Nur itu termasuk pemikir besar Islam Indonesia yang paling sedikit. Paling sedikit. Kita nggak punya dokumentasi itu. Bandingkan dengan Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat, dia punya satu periode di mana dia sangat aktif mengisi pengajian. Dia punya pengajian kayak Para Madinahnya gitulah di Bandung. Dan asistennya sangat telaten membuat rekaman audio sama kayak Cak Nur gitu ya. Tapi tersimpan semuanya. Pada masa pandemi, jadi Pak Jalal kan meninggal karena COVID-19. Pada masa pandemi 2 tahun atau lebih sampai beliau wafat setelah sakit COVID itu, sebenarnya beliau masih aktif mengisi dan sudah ada YouTube. Jadi kemudian rekaman-rekaman YouTube-nya sangat banyak. Sangat banyak. Beliau bayangkan kalau dia mengajar setiap hari ya, di pengajiannya atau yang seperti pengajiannya di tempat lain, itu 365 hari kalau dia mengajar, katakan saja 300 begitu, kali 2 tahun ada 600 rekaman. Banyak sekali itu 600 rekaman YouTube ya. Dan itu di bawah koordinasi anaknya itu luar biasa. Sekarang tersimpan di dalam suatu channel ya, channel Jalaluddin Rahmat, di mana di dalamnya ada YouTube-nya, ada audionya, podcast ya. Nah itu saya sedih ya, menyesali kenapa saya nggak punya yang begitu ya.
Tapi ya tetap selalu bersyukur ada yang sudah ditranskrip, diedit jadi buku. Dan bukunya ini eh, termasuk pada eranya itu buku yang belum ada yang lain, contoh yang lain seperti itu. Jadi ini masih waktu itu membuat orang heran, loh ada ya ensiklopedi dengan satu tokoh gitu ya, ensiklopedi Nurcholish Madjid. Dan Itu yang di luar juga nggak ada ya, Bu? Ensiklopedi misalnya Einstein gitu nggak ada ya? Atau tokoh-tokoh agama yang lain gitu? kalaupun dibuat, dia akan dibuat dengan formal. Oke. Orang lain menulis gitu ya. Ada orang tokoh yang ahli, misalnya Einstein itu dia menulis. Tapi kalau ini sebenarnya bahan dasarnya dari Cak Nur. Jadi sebenarnya dengan membaca buku itu kita mengerti Cak Nur. Itu bukan tulisan saya yang saya menuliskan Oh, semua oke. pemikiran Cak Nur, enggak. Tapi itu transkrip Cak Nur yang saya perbaiki dan supaya bisa enak dibaca aja. Dan yang saya senang dalam proses itu, Cak Nurnya sudah lihat edisi yang sebelum dicetak dan dia Hmm. memberikan persetujuan. eh, Tidak lama setelah itu dia meninggal ya. Tapi saya senang karena beliau sudah lihat dan tidak ada keberatan apapun dengan cara penyajian seperti itu. Ya paling Terhadap nggak bermanfaat sampai pada saat itulah. Dan banyak teman yang menulis disertasi tentang Cak Nur itu mengambil manfaat dari ensiklopedi itu di samping karyanya Cak Nur sendiri ya, yang sekarang tersedia di karya lengkap. Tapi secara praktis, misalnya saya dan Amel nih, Bu, untuk belajar Cak Nur, kayaknya lebih gampang melalui ensiklopedianya ya. Ya lebih enak. Itu Lebih enak. bisa dibaca tidak dari awal sampai akhir. Itu bisa dimanapun kita baca gitu. Nah, Dan tadi dan sudah di digitalisasi. Lagi-lagi Denny yang memberikan supportnya di membiayai apa? ya. Lebih tepat dikatakan membiayai gitu, Bu. Ya, membiayai support dalam arti teknis, Mm-mm. membiayai itu tentu saja di waktu itu di bawah Anik ya, apa sih Abad Demokrasi atau apa ya? Mm-mm. Nah, di serial buku-buku yang diterbitkan di bawah koordinasi Anik, terbit dalam saya kira 5 jilid ya. Jadi diatur kembali oleh Anik dan itu menjadi kemudian siapapun bisa mengakses. Saya senang sekali karena buku itu ketika diterbitkan susah sekali mendapatkan penerbit yang mau menerbitkan buku 4 jilid 3.600 karena pasti nggak ada yang mau beli. Siapa mau beli buku? Misalnya harga buku itu akhirnya 1,250.000 dalam harga yang murah, harga yang mahal 1,4 juta. Nah, kalau itu ada di toko buku, siapa yang mau beli buku harganya 1,250? Nggak ada yang mau kan? Oh, mahal amat ini. Sekarang saya kira buku yang mahal yang masih orang juga mau membeli itu Tafsir Al-Misbahnya Quraish Shihab. Tapi lain itu kedudukannya lain lah. Tafsir Al-Misbah itu kan membuat orang lebih beriman, lebih meningkatkan takwa ya. Jadi orang mau. Tapi kalau ensiklopedia Cak Nur saya kira itu pemikiran dan langka lah orang yang mau membeli. Jadi susah payah kita mencari sponsor supaya ada penerbit yang mau menerbitkannya. Tapi sebenarnya penerbit itu mensyaratkan kontribusi ya. Kita banyak sekali kontribusi 200 juta lah kira-kira waktu itu. Dan kemudian dia mau diterbitkan hanya 500 eksemplar. Sampai di situ. Itu penerbit Mizan yang menerbitkan. ya, Oke, jadi akhirnya terbit dan ada launchingnya ramai sekali. Saya bahagia sekali karena itu kerjaan yang akhirnya selesai gitu. Tapi yang mengagumkan, nah ini yang mengagumkan. Setahun kemudian ada seseorang namanya Syekh Panji Gumilang. Hmm. Nah, nama yang sekarang banyak dibicarakan orang ya, Mm-mm. kontroversial.
Familiar sekarang ya. Familiar, pasti kita familiar dengan namanya. Tapi ini tahun 2011 ya. Hmm. Jadi Syekh Panji Gumilang membaca ensiklopedia Cak Nur itu dan kemudian dia merasa ini harus disosialisasikan, diadvokasikan, diwacanakan di lingkungan santri Az-Zaitun dan lingkungan orang tua Az-Zaitun, wali santri dan masyarakat yang terafiliasi atau terkait dengan pesantren Az-Zaitun, teman-temannya lah dari Stakeholdernya lah, stakeholder ya. stakeholder. Nah, jadi kemudian Syekh Panji Gumilang waktu itu meminta boleh nggak ini diterbitkan di Az-Zaitun. Ada penerbit Yayasan Pendidikan Islam, yaitu yayasannya Az-Zaitun untuk menerbitkan ensiklopedia ini. Dan mereka menerbitkan 2.000 eksemplar. Wih, banyak, Bu. 2.000 eksemplar. Sekarang bayangkan, sekarang ini penerbit menerbitkan buku 1.000 eksemplar itu sudah dengan membujuk-bujuk penulis supaya mau kontribusi kan. Membayar berapa, misalnya membeli 200 eksemplar gitu. Nah, itu Az-Zaitun mau menerbitkan 2.000 eksemplar buku yang seharga tadi itu 1,250 misalnya. Dan kemudian diterbitkan oleh Az-Zaitun. Wah, itu hal yang sangat mengharukan pada waktu itu. Dan quality controlnya sebelum diterbitkan, Syekh Panji Gumilang itu membaca banyak halaman dari ensiklopedia itu. Dia cerita waktu kami ketemu untuk serah terima. Waktu itu saya bersama Ibu Omi ya, istri Cak Nur, dan Mas Utomo Dananjaya. Waktu itu Syekh Panji Gumilang bilang, saya setiap malam membaca ensiklopedia ini sebelum memutuskan untuk menerbitkan. Dari situ kemudian saya berpikir dan menyebut Syekh Panji Gumilang itu seorang Cak Nurian sebenarnya. Cak Nurian yang ini selalu disebut oleh Cak Nur. Minggu lalu, hari Kamis lalu saya ke Az-Zaitun dan ngobrol lagi memori mengenai tahun 2011 itu. Dan memang beliau punya mimpi untuk bikin misalnya pesantren itu dengan satu wawasan yang seperti Gontor, yang ini juga Cak Nur lakukan untuk sekolah Madaniyah pada periode awalnya waktu masih pesantren, tapi lebih modern lagi. Nah, jadilah lebih modern lagi itu kalau pada Cak Nur jadilah sekolah boarding school Madaniyah dulu, sebelum yang Madaniyah berubah sekarang menjadi sekolah biasa. Pada Syekh Panji Gumilang jadilah Ma'had Az-Zaitun. Udah begitu. Itu Tapi sekarang berarti masih dilestarikan itu ya pemikirannya ya, Pak Budi. Ya, ada banyak hal yang kita bisa telusuri bahwa Syekh Panji Gumilang itu sangat dipengaruhi oleh Cak Nur. Tentu saja dia sudah tumbuh menjadi melampaui Cak Nur ya. Tapi ada banyak hal yang dia pelajari atau menjadi spirit. Apalagi Cak Nur itu kan kakak kelasnya ya. Jadi dia selalu melihat perkembangan Cak Nur selama di masa di Gontor maupun waktu di Fakultas Adab di IAIN Ciputat. Nah, jadi dari situ sebenarnya saya Panji Gumilang dengan Cak Nur itu ada keterkaitan ide lah, apalagi sama-sama HMI ya. Dan mereka pernah hidup sezaman ya, akrab nggak? Oh iya, bertemu, akrab, dan keakraban itu masih dijalin oleh Syekh Panji Gumilang ketika Cak Nur sudah meninggal dengan selalu mengirim pepaya, mengirim beras, mengirim pokoknya hasil budidaya pertanian pesantren ke rumahnya Ibu Omi. Itu kalau 2.000 eksemplar dicetak oleh itu, bagaimana dia Syekh itu mendistribusikannya ya, Bu? Nah, itu aku tanya kemarin waktu kami selalu bertemu, Syekh bagaimana itu? Saya nggak habis pikir gimana cara menghabiskan 2.000 eksemplar sebuah ensiklopedia
harganya mahal, tidak akan terjangkau, orang nggak mau beli lah kalau itu ada di toko buku. Yang sekarang pun buku dengan harga 100.000, hanya 200 halaman pun orang susah membelinya. 1.000 eksemplar perlu 3 tahun untuk habis. Nah, dia kemudian cerita bahwa ensiklopedia itu wajib dibaca oleh santri, ya, oleh siswa-siswa terutama kelas yang tinggi, ya, aliyah lah, madrasah aliyah dan mahasiswa. Dan dia mendorong untuk bisa supaya misalnya pada wali santrinya, pada orang tuanya untuk bisa memilikinya. Jadi dia bikin satu sistem marketing untuk menjual ensiklopedia itu, termasuk ke publik, ya, dengan cara bisa menyicil, jadi nggak perlu cash, ya. Dan itu cara yang dilakukannya pada wali santri, orang tua, dan juga pada koleganya, stakeholder, teman-temannya, begitu, ya. Dan tokoh-tokoh yang selalu berkomunikasi atau Syekh Panji Gumilang tuh bersilaturahim dengan tokoh-tokoh, dia selalu membawa ensiklopedia itu. Jadi terus dia bilang, ketika semua biaya penerbitan itu sudah kembali, kata dia, tentu kita bisa meraba itu berapa itu biaya penerbitan. Kalau harga cetak itu 1/3 misalnya, atau 1/4 dari harga jual, itu kan kita bisa tinggal mengalihkan saja. Jadi itu banyak, ya, ratusan juta itu pasti biaya cetaknya itu. Nah, ketika itu sudah kembali, kata Panji Gumilang, saya kemudian melepaskan itu. Jadi saya berikan pada teman-teman saya. Anda suka pemikiran kan, coba ini, baca ini. Besok saya akan tanya bagaimana kesannya. Oh, bagus gitu, misalnya temannya bilang begitu. Oke. Nah, terjalinlah silaturahim, dan dari situlah kemudian banyak hal-hal selanjutnya yang terjadi. Misalnya bantuan-bantuan untuk Az-Zaitun dan sebagainya, gitu, kira-kira begitu. Silaturahim yang berbuah satu kerjasama, kira-kira begitu. Nah, tapi itu cerita yang untuk saya pribadi dan untuk Ibu Omi, itu cerita yang sangat mengharukan, ya. Bagaimana seorang Panji Gumilang itu punya concern dengan ensiklopedia yang pada waktu itu kita membuatnya pun susah payah, ya, dan apalagi menerbitkannya itu berat sekali. Untung ada dari Yayasan Paramadina yang mencari kolega-koleganya yang bisa memberikan donasi untuk penerbitannya. Tapi itu perlu waktu yang lama dan sulit, ya. Tapi ngomong-ngomong, Bu, sebagai editor ada ini nggak dari Az-Zaitun, dari buku itu? Nah, itu bedanya. Jadi dia memberikan honorarium di muka, bayangkan, di muka. Saya belum pernah, atau mungkin kalau saya katakan langsung itu, mungkin honor saya sebagai penulis buku, penulis artikel, penulis apapun, itu yang paling besar yang pernah saya dapatkan adalah honorarium dari ensiklopedia terbitan Az-Zaitun ini. Wow. Bayar di muka, bukan dibayar di belakang. Pengalaman kalau dibayar di belakang seringkali nggak sampai selesai. Awalnya dapat banyak, misal 5 juta, 7 juta setengah. 5 juta Tapi belum banyak lah, Bud, ya. 5 juta belum banyak lah untuk sebuah karya buku, ya. Iya, sebenarnya nggak banyak, tapi kan dibayar, ya. Dibayar awal. Misalnya hasil penjualan dari buku kita yang 200 halaman, dapat honor 7 juta setengah misalnya, begitu, ya. Tapi nanti laporan kedua berkurang, sangat berkurang. Laporan ketiga sangat berkurang, dan laporan ke-10 udah tinggal mungkin hanya jumlahnya ratusan, 100.000, 200.000, 300.000. Jadi sebagai penulis kita sekarang tahu bahwa sebenarnya menulis buku itu bunuh diri lah, kira-kira. Bayangkan kalau menulis buku membutuhkan waktu full time 3 bulan di satu buku, dan kemudian rewardnya itu atau royalti yang kita dapat itu ternyata nggak sebanding dengan kerjanya. Nah, itu sebenarnya tantangan yang paling besar dalam menulis buku di Indonesia. Tapi dalam hal ini worth it, ya, Bud, dapatnya? Worth it, ya. Itu honor sebagai
penulis buku yang paling besar dalam sejarah hidup saya. Bersedia menyebutkannya, Bu? Waktu itu Panji Gumilang memberikan 100.000. Al-Zaitun memberikan 100.000 honor untuk setiap set buku. Jadi honor tentu dihitung kalau harganya 1,4 ya, kalau nggak salah harga versi Al-Zaitun itu 1,4, 10% misalnya itu kan 140.000. 140. Nah, ini ya ini berkurang 6% karena lah ya. dibayar di muka jadi berkurang 100.000. Lumayan itu, gede itu. Tapi dibayar di muka dan ya, kemudian dibagi dua tentu. Saya dibagi antara saya dan keluarga Cak Nur. Luar biasa itu ya. Tapi itu udah dahsyat dan waktu itu ya senang sekali lah. Siapa yang bisa memberi honor sebesar itu ya, 80 juta itu akhirnya dapatnya. Atau 90 kalau nggak salah. Itu bonus selain pahala ya, Bu? Ya itu kebahagiaan setelah kita mengerjakannya butuh waktu lama sekali. Nah, jadi kalau misalnya Amel ya dan saya ini kalau pengen beli buku itu sekarang itu kemana, Bu? Udah nggak ada. Yang versi cetaknya udah nggak ada. Kamu harus mencetak sendiri. By demand. Print ya on demand ya. Kan PDF-nya ada. Oke. Tapi versi Yayasan Demokrasi itu Abad Demokrasi. Oh, apakah itu tersebar gratis atau memang kita harus by demand-nya ke lembaga atau percetakan? Enggak. Ke Anik ya. Setelah dapat PDF-nya ya cetak aja sendiri dimanapun bisa. Dan itu banyak kalau cari di online itu ada lapak-lapak online yang menjual ensiklopedia Cak Nur atau karya lengkap. Oke. Itu jadi sebenarnya pasarnya ada ya, Bu? Ya, ada kan sampai dijual di online gitu ya. Ya pasar mereka ada, tapi pasti nggak banyak juga. Mungkin mereka bisa dapat keuntungan sedikit dari menjual satu set buku. Kan lumayan, keuntungan itu pasti lebih besar daripada menjual satu buku yang 200 halaman kan. Iya, itu kan pemikiran Budi sedikit. Ini aja Al-Zaitun bisa berpikir bahwa ini bisa 2.000 gitu kan ya. Kalau Al-Zaitun lain lagi. Iya, mungkin mereka juga bisa berpikir yang lain. Indonesia kan penduduknya 270 juta ya. Kalau misalnya 1% aja ya orang ingin baca buku itu, luar biasa itu. Tapi misinya Al-Zaitun waktu itu kan mereka ingin supaya anak-anak santri dan mahasiswa di Al-Zaitun itu membaca pemikiran Cak Nur. Ini mendukung visi besar Al-Zaitun sebagai pesantren toleransi dan budaya perdamaian. Yang sekarang bagian itu hal yang mengagumkan dari Al-Zaitun. Lepas dari kontroversi yang lainnya. Ya, kita nggak bahas itulah, nanti kan dia jadi nggak kontekstual nanti kalau ini video ini ditonton misalnya 5 tahun yang akan datang kan. Oke, iya. Amel, kayaknya waktu kita ini cerita ensiklopedianya begitu. Iya, ini kan udah 31, kita putar videonya, Amel. Boleh, silakan Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Meneruskan apa yang tadi Mas Ulil sudah kemukakan, Nafis meminta saya untuk mengkoordinir namanya Nurholis Majid Studies. Nafis ini nggak membiarkan saya pensiun dari NCMS, masih diberi pekerjaan untuk bisa mengkoordinasi namanya Nurholis Majid Studies. Ini adalah satu bentuk concern kita untuk bagaimana bisa memelihara pikiran-pikiran Cak Nur. Dan kita tahu pikiran-pikiran Cak Nur sangat banyak. Di tahun yang lalu kita sudah mencoba untuk mendokumentasikan pikiran-pikiran Cak Nur yang waktu itu kita launching dengan website Cak Nur. Dan di dalam website Cak Nur itu sekarang sudah tersedia semua buku-buku Cak Nur, atau semua artikel-artikel Cak Nur yang dulu tadi Ulil menyebut
ada KKA, semua artikel-artikel KKA itu ada di dalam website Cak Nur. Nah, mungkin untuk mengingatkan kita tentang website ini, dan bisa diperlihatkan sebentar video. Oke, Mas Bayu. Terima kasih. Tapi tugas beratnya itu ya Pak Budi ya, bahwa untuk meramu atau mengumpulkan pemikirannya saja butuh waktu yang cukup lama dan konsentrasi pengorbanan yang begitu berat, begitu mengumpulkannya menjadi sebuah ensiklopedia, lalu yang terbaru itu adalah buku karya-karyanya Cak Nun. Dan tugas selanjutnya adalah bagaimana menghidupkannya gitu, menghidupkan pemikirannya agar tidak hanya sebatas buku. Kalau tadi ada Al Zaitun, tapi di tempat lain, ranah lain, bagaimana itu menghidupkannya? Ya, ini yang saya sampaikan tadi di Haul Cak Nur beberapa tahun yang lalu. Jadi ada kebutuhan dan sebenarnya keharusan untuk bisa melakukan studi terhadap tokoh-tokoh besar Indonesia. Ini kita masih belum punya itu. Misalnya Soekarno ya, Soekarno Studies itu di mana sebenarnya tempatnya? Jadi kalau kita mau tahu dan mau melihat apa yang terbaru yang di riset tentang Soekarno itu di mana tempatnya. Nah itu universitas kita di seluruh Indonesia nggak ada yang punya proyek seperti itu. Yang sebenarnya sangat bagus kalau terkait dengan tokoh yang terkait dengan universitas tersebut ya. Dalam batas yang sederhana, 2 kampus yang tadi saya sebut, Universitas Sanata Dharma, STF Dirgantara, masih terus coba melakukan, di samping telah menerbitkan karya lengkap, tapi terus melakukan studi tentang Dirgantara. Nah, Universitas Paramadina atau Nurholis Majid Society atau lembaga apapun yang terkait dengan Cak Nur itu harusnya melakukan studi tentang Cak Nur. Nah, di Haul itu saya mengimpikan adanya sebuah proses untuk Nurholis Majid Studies, untuk studi-studi tentang Cak Nur. Tapi masih belum bisa karena itu sebenarnya membutuhkan komitmen bersama ya, dan tidak mudah. Tanpa komitmen itu sebenarnya nggak akan terjadi ya. Karena itu pekerjaan sepi ya. Pekerjaan sepi dan tidak viral, tidak rame, tidak membuat kita seneng karena like-nya banyak. Enggak, itu pekerjaan sepi. Nanti paling dimuat di jurnal atau dimuat di terbitan dari lembaga tersebut. Atau jadi buku, paling jadi buku. Nggak ada pemikiran gimana supaya menjadi kekinian, jadi nggak sepi gitu, supaya jadi viral gitu. Formatnya kira-kira kayak apa? Nah, itu langkah lebih lanjutnya, dan orang sering berpikir tentang begitu, bagaimana pemikiran Cak Nur bisa lebih kontekstual pada generasi milenial misalnya. Ya, itu penting. Tapi yang basicnya, yang susah, yang sulit ya, pemikiran yang sulit dan membosankan itu harus ada. Kalau itu nggak ada, ya pemikirannya sebenarnya tidak mendalam. Kita kan perlu kejernihan dan kemendalaman. Nah, ini yang di Indonesia akibat dari media sosial kita tidak terlalu mengembangkan kedalaman tersebut. Harusnya pada tokoh-tokoh seperti Cak Nur kedalaman itu dipelihara. Ya, tentu selalu muncul pertanyaan gimana kita menjadikan pemikiran Cak Nur yang berat itu dimengerti bukan hanya generasi milenial, tapi ustadz-ustadz di masjid-masjid. Nah, itu bagaimana caranya? Ya, itu penting. Tapi itu sebenarnya bukan yang terpenting menurut saya. Menurutku yang terpenting itu menghasilkan produksi pengetahuan tentang Nurholis Majid yang susah-susah. Jadi jangan yang susah itu dianggap sebagai hal yang tidak penting. Karena pemikiran besar itu selalu awalnya kelihatan susah. Begitu belum dikenali
Tapi kalau udah dikenali nanti kita akan ngerti. Oh, Cak Nur itu paham toleransi dan pluralismenya itu seperti ini gitu. Misalnya contoh ya yang sekarang viral itu soal nikah beda agama itu. Tahun 2000 sebenarnya Cak Nur sudah mengamini pernikahan beda agama itu sebenarnya bukan hal yang apalah sesat atau apa seperti hari-hari kemarin itu menjadi viral dengan semanya Mahkamah Agung itu. Ya mestinya calon hakim Mahkamah Agung baca tulisan Nurholis Majid dulu ya. Iya, Mengeluarkan itu fatwa itu. judul bukunya yang kontroversial tahun 2000 itu Fikih Lintas Agama. Oke. Dibuat oleh 6 penulis, salah satunya Cak Nur, dan saya juga ikut dalam penulis itu. Tapi itu termasuk buku yang dianggap sesat, kontroversial, dan MUI membuat catatan kritis terhadap kesalahan dalam buku tersebut. Menurut MUI ya. Menurut MUI. Diterbitkan lagi atau Bud sekarang? Ya harusnya ya, tapi itu ya tugasnya inilah para Madinah. Berkaitan dengan tadi memviralkan misalnya pemikiran Cak Nur, bukankah Budi dulu pernah mencoba, kalau nggak saya salah ingat, bikin quotation Cak Nur dan sebarkan melalui Facebook ya? Saya kira itu bagian dari itu ya. Ya, itu saya lakukan bersama Elza ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah membuat satu buku. Buku ini belum diterbitkan. Suatu hari saya pengen terbitkan. Ini buku yang hanya isinya quotation. Hanya isinya quotation. Quotation ilmiah bisa dipakai untuk karya ilmiah ya. Tapi sudah aku sebagai editornya membuat quotation. 800 halaman bukunya. Udah selesai? Udah selesai. Tahun berapa sih? 2000 berapa? 12, 13? Gawat nih Budi, bikin buku 800 halaman, 1000 halaman, 5000 halaman. Tapi dipendam lama ya dari 2012. Ya, udah lama. Ini zaman-zaman masih apa ya? Masih semangat ya. Nanti hidup saya agak berubah. Di mana saya berubah dari editor, penulis menjadi lebih senang mendampingi LSM. Karena kerjanya juga berubah. Nah, itu cerita lagi yang lain ya. Dan dari situ saya punya perjalanan yang intensif ke seluruh Indonesia untuk mendampingi berbagai macam komunitas masyarakat sipil ya dengan isu-isu yang macam-macam. Nah, tapi itu era masa-masa masih muda lah. Yang masih tekun. Sekarang saya nggak bisa membayangkan apakah masih punya ketekunan untuk bisa mengerjakan kayak ensiklopedia dan karya lengkap. Karena itu benar-benar ya harus full time 1 tahun, bayangkan itu nggak mungkin. Kalau Budi udah menyerah ketekunannya, siapa lagi yang lebih tekun dari Budi? Nah, tapi waktu bikin quotation itu juga tekun ya. Ada ketekunan pada waktu itu. Semua karya Cak Nur yang 21 buku itu dipersiapkan untuk karya lengkap, sambil mempersiapkan karya lengkap membuat quotation. Jadi sambil koreksi baca di Stabilo, oh ini kayaknya Stabilo itu di copy paste, disimpan terus aja. Banyak sekali sampai jadi satu buku yang belum diterbitkan tapi sudah ada di internet ya. Setelah itu ketemu Elza dan Elza lihat, wah sebenarnya kalau kita bikin quotation itu menarik ya, dan aku ceritakan sama Elza itu sudah saya lakukan. Nah, Elza waktu itu kan lagi aktifnya, dan pada era itu juga Twitter lagi menarik ya. Nah, kenapa kita nggak buat yang lebih pendek? Nah, quotation bukan yang ilmiah, tapi pendek, cuma
satu Twitter berapa itu? 144 kata. Ya, Karakter, 144 karakter. Ya, 144 karakter maksimal. Mm. Dan itu dibuat Elza yang paling paling banyak membuatnya. Nah, jadi kita punya sekarang sudah menjadi satu buku juga, buku kecil, Twitternya Cak Nur. Dan tahun berapa ya? Mungkin sebelum pandemi itu saya punya proyek pribadi, Twitter yang dibuat Elza dimasukkan ke Twitter itu dibikinkan poster. Nah, itu tiap hari di upload saya bikin satu FB namanya Nurholis Majid. Nah, di FB Nurholis Majid itulah teman-teman yang jumlahnya 5.000 itu bisa dapat poster setiap hari. Tapi itu kutipan populer Cak Nur yang pendek tapi bagus gitu lah. Tapi Budi mempertahankan ejaan yang diucapkan Cak Nur ya dalam kutipan itu ya. Ejaan Iya, aslinya, aslinya. susunan kata-katanya. Iya, itu kata-kata Cak Nur sendiri. Ya, itu tidak diedit gitu. Saya pernah Ya. menemukan seandainya diedit sedikit, kalimatnya akan jauh lebih lebih mudah. Kadang-kadang benar, kadang-kadang ketika lihat wah kalau ada kata tambahan satu kata, dua kata menjadi lebih tajam gitu ya. Kadang-kadang melakukannya. Dan itu kan sah sebenarnya, Bu, dan harus begitu kayaknya menyesuaikan Dan harus zaman. begitu supaya jadi quotation yang akan dikenang gitu ya. Karena Ya. tokoh-tokoh besar Bunyinya itu lebih selalu keras rasanya. iya, lebih keras. Nah, nanti kalau itu diterbitkan ulang itu akan melakukan hal seperti itulah, pasti akan diedit ulang ya. Dua bahan itu, satu yang tadi buku 800 halaman quotation itu dan yang Twitter itu kemudian diterbitkan di Mizan, tapi hanya sempat sampai 4 jilid masing-masing buku 250 halaman kira-kira begitu, tapi nggak bisa sampai selesai semua begitu, sayangnya. Mungkin sudah bosan kali penerbit, jadi nggak tertarik untuk selanjutnya. Mungkin bawa ke Al Zaitun, Bu. Tapi ya quotation itu menarik juga ya untuk jadi pintu masuk ya untuk orang-orang yang belum mengenal pemikiran Cak Nur begitu. Dari quotationnya nanti cari tahu lebih mendalam baru membaca ensiklopedianya gitu ya. Ya, menarik. Ada berapa ini Pak Budi? Ada berapa banyak buku yang masih dipendam ini untuk bisa segera diterbitkan? Ya Ada banyak beberapa. stoknya ya. Ada beberapa lah. Tapi ya eranya sudah lain lah. Era sekarang kan sebenarnya buku itu siapa yang masih baca buku? Nah, kayak begitu. Siapa sih yang masih baca buku? Sedih ya. Kita sedih kalau membaca analisis para penulis, para ahli tentang buku di Indonesia itu sedih sekali. Siapa yang masih membaca buku di tengah semua hal sudah ada di handphone kita ya, dan lebih mudah ya. Sekarang orang membaca buku hanya mungkin untuk sekolah lah, kuliah, bikin paper masih baca buku, menulis skripsi, disertasi sampai disertasi masih baca buku. Tapi setelah itu sebenarnya membaca buku itu satu kebiasaan yang sedikit sekali orang Indonesia yang punya kebiasaan setiap hari membaca buku. Ya, lama-lama itu eksklusif, jadi barang lux, membaca itu menjadi kemewahan. Gitu. Iya, kemewahan. Membaca buku, membeli buku. Untuk pasar mahasiswa saja, ya orang disertasi, bikin tesis, dan lain-lain, itu kan cukup banyak sebenarnya ya. Dan di luar negeri kan buku itu masih, ya walaupun turun, tapi kan masih oke ya untuk sebuah bisnis ya. Iya, bayangkan pertanyaan teman-teman kita selalu sekarang begini, ada PDF-nya nggak? Iya, betul. Dan itu benar-benar menyakitkan untuk penulis. Karena kalau ada PDF berarti kita tidak akan dapat royalti. Oke, Amel, kita tayangkan satu lagi ya yang kita siapkan tadi. Bayu, tolong Bayu. Iya, sampul buku karya lengkap Nurholis Majid, Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemodernan. Ini yang tadi dibahas bersama ya, Bang Jun ya? Iya. Oke, baik. Nah, kita kembali ke buku ini, Bud ya. Ya.
apa namanya, sekali lagi saya mau nanya soal naskahnya ya. Apakah kalau Nurholis Majid nulis atau siapapun ya, biasanya kan dengan banyak tema yang berimpit gitu ya, yang mirip-mirip gitu kan. Nah, Iya. itu apakah dipilih atau dua-duanya dimasukkan, Bu? Nah, kalau dalam karya lengkap semua karya Cak Nur dimasukkan, tidak dipilih-pilih karena keputusan editor untuk karya lengkap ini menaruh di buku itu semua buku Cak Nur, semua buku Cak Nur. Karena sekarang pun mencari buku Cak Nur yang sebut saja 21 buku tadi itu nggak mudah ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya sebut buku Islam, Doktrin dan Peradaban, ini buku yang paling magnum opus lah disebutnya begitu. Buku utama Cak Nur itu di karya lengkap itu ada satu bab judulnya itu Islam, Doktrin dan Peradaban. Itu berarti itu satu buku itu. Jadi pendekatannya sebenarnya sangat simpel. Semua buku Cak Nur yang 21 ada di buku itu dan ini versi yang dikumpulkan aja begitu. Dan di cetakan yang kedua tahun 2020 itu saya mencoba untuk memperbaiki versi PDF-nya. Buku ini tidak dicetak. Tidak dicetak karena sudah ada pengalaman dari ensiklopedi Cak Nur tadi mencari penerbit yang mau menerbitkan ensiklopedi ini, karya lengkap ini yang lebih tebal dari ensiklopedi itu pasti udah susah lah. Jadi ini nggak dicetak kita dan apa namanya, waktu itu kita sepakat udahlah kita bebaskan sebagai PDF yang bisa menyebar kepada kemana-mana kepada siapapun. Nah, di cetakan kedua saya sudah memperbaiki sistem PDF-nya dengan di setiap judul. Jadi daftar isinya itu kalau lihat buku itu daftar isinya itu banyak sekali ratusan. Dan itu adalah subbab dari setiap bab dari buku Cak Nur. Bukunya ada 21, ada bab kan, dan ada subbab. Nah, dan Cak Nur orang yang berpikirnya teratur ya. Kalau subbab itu berarti dia hanya membahas isu itu. Misalnya ya contohnya apa ya? Misalnya Cak Nur membicarakan tentang Masjidil Aqsa begitu ya. Bagaimana sejarah Masjidil Aqsa ketika jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan waktu itu Umar ibn Khattab. Nah, itu satu subbab itu hanya bicara itu. Nah, jadi kalau sebenarnya orang memanfaatkan karya lengkap itu, dia akan dapat begitu banyak tema dari Cak Nur itu. Nah, Cak Nur disiplin berarti ininya ya, Bu? Iya, sebenarnya cara menulisnya Cak Nur itu dia sangat disiplin dalam arti setiap subbab itu satu tema gitu. Hal yang susah dari Cak Nur itu sebenarnya dia menulis dengan kalimat yang panjang-panjang. Itu susah. Dan saya tidak melakukan pengeditan untuk itu karena Cak Nur pernah marah pada seseorang yang mengedit bukunya menjadi enak dibaca. Nah, tapi enak dibaca menurut editornya. Tapi menurut Cak Nur itu udah merusak gaya bahasa dia. Merusak gaya, dia tidak mengatakan menghilangkan substansi nggak? Enggak. Kalau substansinya enggak berubah lah pasti. Tapi mungkin Cak Nur waktu itu berpikir ini juga bisa membuat substansinya enggak ditangkap langsung gitu. Ya itu dilema editor. Dan sebagai editor yang bertahun-tahun, saya punya satu nasihat kepada teman-teman editor baru, karena editor itu pekerjaan luar biasa sebenarnya, bukan pekerjaan ringan ya, editor yang sesungguhnya. Jadi saya bilang sama junior saya akan bilang gini, Anda sebagai editor, Anda harus sadar, kalau buku Anda menjadi sangat bagus,
terkenal dan kemudian orang membacanya, yang dapat nama itu adalah penulisnya, bukan editornya. Editornya nggak akan diingat, sama sekali nggak akan diingat oleh pembaca. Tapi kalau tiba-tiba buku itu menjadi jelek, itu yang akan dimarahi, yang akan disalahkan itu editor. Penulis mungkin bisa bilang itu editornya itu yang keterlaluan, itu mengubah-ubah, itu bisa gitu. Dikasih judul yang aneh lah, yang apa, selalu penulis akan bilang itu bukan kesalahannya tapi kesalahan editor. Jadi editor harus ikhlas terus. Iya, harus ikhlas, itu nasib para editor ya. Tapi saya sangat sadar penerbit-penerbit besar itu kalau nggak punya editor yang hebat, itu penerbit itu tidak akan berkembang. Dan dia tak terkenal juga ya, ya? Dan nggak terkenal, memang nggak akan terkenal. Saya punya teman di Mizan misalnya, editor terbaik ya, editor yang baik sekali, tapi ya namanya nggak akan dikenal, nggak akan diingat lah. Memang ada namanya di dalam buku, tapi ya nama hanya editor. Ini Bu, kayaknya kita nggak cukup nih ngobrol sejam. Ini udah 1 jam. Oh ya, belum. Saya udah menyiapkan pertanyaan tentang isinya ya, cuma belum nggak kebagian. Ya, nanti dipotong aja, bisa dipotong. Nggak bisa, kita ini nanti mungkin yang kedua kali, suatu saat kita ya wawancara. Oh ya, kalau isinya itu dahsyat sekali, itu berarti kita akan bicara dampak pemikiran Cak Nur, atau kita bisa membayangkan Islam Indonesia kayak apa kalau nggak ada pemikiran seperti Cak Nur ini. Ya, nah sekarang bisa nggak Budi memberikan summary lah ya, substansi, cream of the cream dari pemikiran Cak Nur dalam waktu singkat, katakanlah sebagai closing gitu ya. Oke, kata kuncinya ada 3, keislaman, kemodernan, keindonesiaan. Jadi Cak Nur itu meramu satu keislaman yang unik sekali, di mana keislamannya itu modern, 1, terus keislamannya ini Indonesia, 2. Nanti ada orang namanya Buya Syafi'i Ma'arif yang menambahkan satu istilah lain, kemanusiaan. Sehingga sekarang keislaman, keislaman, kemodernan, keindonesiaan, dan kemanusiaan itu 4 kata kunci yang meramu pikiran-pikiran terbaik dari Cak Nur, Gus Dur, dan Buya Syafi'i Ma'arif. Tentu saja dengan tokoh-tokoh yang lain juga ya, yang sejamannya. Tapi itu menjadi kata kunci yang menarik. Dan buku ini, dengan buku ini, buku Cak Nur itu, kita bisa melihat sejauh mana sih yang disebut kemodernan Islam itu. Kemudian sejauh mana keindonesiaan Islam yang dibayangkan. Dan itu betul-betul bisa mengisi satu wajah Islam Indonesia yang unik, bukan Islam di Indonesia, tapi Islam Indonesia yang punya punya kedudukan yang setara. Kita boleh nanti ya, ketika ini lebih matang, kita boleh mengatakan Islam Indonesia itu sama absahnya dengan Islam Arab. Sekarang kan orang Indonesia masih menganggap berislam itu berarab. Tapi harusnya berislam untuk kita orang Indonesia, ya berindonesia. Nah, gitu. Oh, jadi itu cakep itu kontribusinya Cak Nur. Sebenarnya juga bersama dengan yang lain ya, Gus Dur, Buya Syafi'i Ma'arif, Johan Effendi, dan sebagainya. Wow. Gitu. Baik, Abang John. Rasanya 1 episode kurang nih untuk membedah lebih jauh pemikiran Cak Nur, apalagi untuk mengenal seorang Budi Munawar Rahman. Ini bahkan kita belum mengulik begitu ya, bagaimana pertemuan bagaimana Pak Budi jatuh hati dengan pemikiran Cak Nur pertama kali, lalu bagaimana prosesnya untuk mendalami pemikiran Cak Nur itu, bahkan kita belum sampai ke sana, Bang John. Ya. Dan juga belum menyebut disertasi Budi tentang ini Cak Nur. Oh ya. Jadi memang Cak Nur itu buat saya seperti apa ya? Seperti orang tua saya sendirilah. Dan orang tua terutama dalam pemikiran, yang saya hidup 12 tahun bersama Cak Nur, mendampingi beliau di Paramadina, dan itu waktu yang lama
ditambah kemudian studi untuk S3 tentang Cak Nur. Jadi sudah inilah sudah mewarnai banget ya. Tapi sebagai pribadi yang Cak Nurian, saya akan memenuhi apa yang sering diminta oleh Cak Nur, jadilah diri sendiri. Jadi saya punya agenda yang mungkin bisa saya ceritakan apa namanya pemikiran pasca Cak Nur yang saya olah begitu ya. Sehingga ini bukan copy paste dari Cak Nur, tapi kita murid-murid Cak Nur selalu mencoba melampaui Cak Nur sebagai pemikiran pasca Cak Nur. Begitu. Mantap. Luar biasa. Banyak hal kita pelajari mengenai pemikiran Cak Nur dari seorang Budi Munawar Rahman yang nggak cukup satu episode, dan kita akan bertemu juga dalam episode-episode lain atau bentuk webinar lainnya. Pemikiran Cak Nur banyak disampaikan Pak Budi dan warawiri di media sosial, terutama YouTube. Di masa pandemi ini gencar sekali nih Pak Budi nih, aku lihat juga banyak mengisi webinar di banyak kegiatan begitu ya. Tapi semoga dari obrolan kita pada episode kali ini banyak hal yang bisa kita ambil inspirasinya, lalu juga barangkali banyak dari sahabat Satu Pena bisa tertarik untuk mengenal lebih dalam pemikiran-pemikiran Cak Nur dari ensiklopedinya dulu ya barangkali ya Pak Budi ya, untuk bisa mengenal lebih dalam pemikiran Cak Nur. Dan akhir kata kita akan jumpa lagi di episode-episode lain, tentu juga dengan penulis, pemikir, dan seniman lainnya yang tidak kalah menariknya. Ambil positifnya dan semoga banyak hal-hal baru, insight baru yang didapatkan oleh sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Akhir kata, salam Satu Pena, salam sehat, dan salam literasi. Sampai jumpa.